Selama ratusan tahun, Kekaisaran Ottoman Turki berusaha melebarkan sayap kekuasaannya untuk menaklukkan Eropa. Selama itu, medan peperangan terjadi di beberapa wilayah Eropa, seperti di Wallachia, Transilvania, Hongaria, wilayah-wilayah negara-negara Balkan seperti Bosnia, Serbia, dan Kroasia, dan kota Vienna, Austria. Seperti yang terjadi dalam setiap peperangan, perseteruan antara negara-negara di Eropa dengan Kekaisaran Ottoman yang terjadi pada rentang abad ke-16 hingga 18 ini tentu melahirkan banyak cerita heroik dan pahlawan-pahlawan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam salah satu babak pertempuran antara Kekaisaran Ottoman dan salah satu penguasa Eropa waktu itu, yaitu monarki Habsburg yang berkuasa di Kekaisaran Austria, justru terjadi sebaliknya. Saat Austria sedang bersiap menghadapi tentara Ottoman di Karansebes yang sekarang merupakan wilayah Romania, terjadi insiden tragis sekaligus mengandung komedi. Peristiwa absurd ini menjadi kisah yang menarik dibahas dan menjadi bahan anekdot dalam sejarah akibat hal yang tidak terduga dan kurangnya koordinasi dalam peperangan. Sebelum membahas lebih jauh kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin aktif menceritakan kisah-kisah yang menarik dalam sejarah. Pada 1788, Kekaisaran Austria yang diperintah oleh dinasti Habsburg mendapatkan informasi bahwa pasukan Turki bergerak untuk melakukan penyerbuan. Sebagai bentuk antisipasi, sekitar 80.000 sampai 100.000 pasukan Austria yang didukung oleh kerajaan Hongaria, persemakmuran Polandia dan Lituania, dan wilayah lainnya di Eropa, berbaris menuju wilayah Karansebes yang sekarang merupakan wilayah Romania. Menjelang malam mereka kemudian mendirikan perkemahan di sekitar kota Karansebes. Satu kontingen husar atau pasukan berkuda kemudian diperintahkan untuk menyeberangi sungai Timis untuk mengintai pergerakan tentara Utsmani. Dalam perjalanan, pasukan kavaleri ini bertemu dengan sekelompok orang Rom atau Gipsi yang sedang berkemah dan menjual snaps, sejenis minuman keras. Lupa dengan tugasnya, para anggota pasukan kavaleri ini kemudian berhenti di sana dan menerima tawaran para kaum Gipsi itu. Jauh dari keluarga dan merasakan ketegangan sebelum bertempur, mereka menjadi sangat lengah. Mereka pun mulai minum-minum dan bersantai ria. Mereka tidak mengira tindakan indisipliner itu akan menimbulkan malapetaka. Beberapa saat kemudian, sekelompok pasukan infanteri Austria juga tiba di tempat tersebut. Melihat rekan-rekannya sedang berpesta pora minum snaps, pasukan yang baru datang ini tergoda untuk melakukan hal yang sama. Tentara infanteri Austria ini kemudian meminta minuman beralkohol tersebut kepada para anggota pasukan berkuda itu. Namun, entah karena sedang dalam pengaruh miras atau karena tersinggung, pasukan Austria yang lebih dulu tiba menolak permintaan teman-temannya. Mereka pun terlibat pertengkaran dan saling mengejek satu sama lain. Akibatnya, baku hantam sesama pasukan Austria pun terjadi. Rasa solidaritas satuan membuat perkelahian itu meluas melibatkan semua personel. Di tengah gelap malam yang penuh kekacauan itu, salah seorang serdadu melepaskan tembakan. Suara letusan senapan di pusaran kekacau balauan itu membuat prajurit yang lain mengira ada pasukan Turki Utsmani datang menyerang. Teriakan, "Turki, Turki," pun terdengar bersahutan. Di tengah kebingungan dan kegelapan malam, para prajurit berlari ke sana kemari dengan panik sambil melepaskan tembakan secara serampangan ke arah musuh yang sebenarnya tidak ada. Para prajurit berkuda melarikan diri dari tempat kejadian, mengira tentara Ottoman Turki sudah ada di depan mata. Demikian juga sebagian besar tentara infanteri. Para tentara itu berasal dari berbagai bangsa, ada orang Austria, Serbia, Kroasia, orang Italia dari Lombardia serta etnis minoritas lainnya sehingga mereka tidak dapat memahami bahasa satu sama lain. Situasi semakin genting ketika ada tentara yang berniat melerai, berteriak menggunakan bahasa Jerman, "Halt! Halt!" atau "Hentikan! Hentikan!" Teriakan itu semakin mengacaukan situasi karena bagi prajurit yang tidak mengerti bahasa Jerman, itu seperti teriakan tentara Turki, "Allah!" Pasukan berkuda dan infanteri yang melarikan diri berusaha kembali ke perkemahan utama pasukan di seberang Sungai Tima. Akan tetapi, seorang komandan korps, Jenderal Artileri Colloredo, mengira pasukan berkuda yang datang itu adalah kavaleri tentara Ottoman. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menembak pasukan yang datang dengan meriam. Dentuman senjata berat itu membuat Seisikam terbangun dan segera berhamburan dengan panik. Kegelapan malam,
Suara langkah kaki yang berderap, gemuruh suara meriam, teriakan-teriakan dari sana-sini, membuat seluruh pasukan kebingungan dan mengira mereka telah terkepung pasukan Ottoman. Mereka akhirnya mengarahkan senjata kepada siapa saja yang dianggap sebagai musuh secara membabi buta. Akibatnya, korban pun jatuh bergelimpangan menambah kepanikan. Seluruh pasukan akhirnya kabur sebisa mungkin agar bisa selamat dari malapetaka itu. Bahkan, Kaisar Austria, Joseph II yang ikut serta dalam pasukan itu, sampai harus menceburkan diri ke sungai kecil untuk menyelamatkan diri. 2 hari setelah kejadian itu, tentara Ottoman Turki tiba di Karansebes dan melihat sisa-sisa kekacauan di antara tentara Austria. Mereka melihat mayat tentara musuh bergelimpangan di medan perang, sehingga dengan mudah mereka dapat menguasai Karansebes. Hingga saat ini, jumlah korban masih diperdebatkan. Ada yang menyebut ratusan tentara tewas dan ribuan luka-luka. Namun, ada legenda yang mengatakan korban jiwa akibat miskoordinasi ini mencapai 10.000 orang. Yang pasti, insiden ini menjadi contoh dramatis tentang kekacauan dan kesalahan komunikasi dalam peperangan. Demikianlah kisah Perang Karansebes yang merupakan salah satu bagian dari episode peperangan antara Kekaisaran Ottoman Turki dengan Kekaisaran Austria. Sampai jumpa lagi dengan kisah-kisah lainnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin banyak menyajikan kisah-kisah menarik lainnya.